Perkenalkan, nama saya Dwi Marsa Putri. Saya dari BB06 dengan NIM 22129140. Baiklah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai gaya, gerak, beserta pengaruhnya. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan, dorongan, tendangan, kayuhan, ataupun hal-hal lain yang menyebabkan benda bergerak atau berhenti dari gerakannya itu. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan dari suatu benda. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Lalu, apa beda dari keduanya? Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda akibat adanya sentuhan. Contohnya, gaya sentuh adalah gaya otot dan gaya gesek. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa adanya sentuhan dengan benda tersebut. Contohnya, gaya gravitasi bumi, gaya listrik, maupun gaya magnet. Selanjutnya, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya, bola kaki yang awalnya diam, apabila kita tendang, maka dia akan bergerak. Yang kedua, gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Ketika kita menendang bola kaki ke arah gawang, maka bola dapat berhenti ketika ditangkap oleh seorang kiper. Ketiga, gaya dapat menyebabkan benda berubah arah. Misalnya, ketika kita melempar bola pingpong ke dinding, maka bola pingpong itu akan berubah arah ketika terbentur dengan dinding. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Misalnya, motor yang awal kecepatannya lambat dapat bertambah kecepatannya apabila digas oleh pengemudi. Terakhir adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Misalnya, plastisin yang kita tekan dapat mengubah bentuk dari plastisin tersebut. Macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya barat. Gaya barat adalah gaya yang selalu mengarah ke pusat bumi. Rumus dari gaya barat adalah W sama dengan M dikali G. Keterangan dari rumus, W adalah gaya barat dengan satuan N atau Newton. M adalah massa dengan satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuannya meter per sekon kuadrat. Yang kedua, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang menimbulkan hambatan ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya. Namun, jika permukaan benda halus, maka gaya gesek semakin kecil. Gaya gesek terbagi menjadi dua. Yang pertama, gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek antara dua benda yang tidak bergerak. Yang kedua, gaya gesek dinamis. Gaya gesek dinamis adalah atau yang dikenal dengan kinetis ketika dua benda bergerak relatif satu sama lain dan saling bergesekan. Contoh gaya gesek statis adalah saat suatu benda berada di permukaan yang miring, gaya gesek statis dapat mencegahnya agar tidak meluncur ke bawah. Contoh dari gaya gesek dinamis, saat kita menendang bola, bola akan terus meluncur dan akhirnya berhenti. Rumus dari gaya gesek adalah F sama dengan mu dikali N. F adalah gaya gesek, mu adalah koefisien gesekan dilambangkan yang seperti di atas, dan N adalah gaya normal. Yang ketiga adalah gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang timbul ketika suatu benda diletakkan secara tegak lurus di atas sebuah permukaan bidang. Teman-teman dapat melihat bahwa gaya barat adalah gaya yang selalu mengarah ke pusat bumi, sedangkan gaya normal tegak lurus terhadap bidangnya. Yang keempat adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh manusia. Contohnya yaitu pada saat kita mengangkat barang dan juga sedang berolahraga. Yang kelima, gaya pegas. Gaya pegas adalah kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang diregangkan. Contohnya, pada saat sedang memanah. Yang kelima
pertama adalah gaya listrik statis. Adalah kekuatan yang dimiliki oleh benda bermuatan listrik untuk menarik benda di sekitarnya. Misalnya, ketika kita menggosokkan sebuah penggaris ke rambut kita, dapat membuat kertas-kertas kecil menempel di penggaris tersebut atau menjadi terangkat. Yang keenam adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Dan yang ketujuh adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi untuk menarik benda ke bawah. Contohnya ketika kita melempar sebuah benda ke atas, maka dia akan jatuh ke bawah. Selanjutnya ada resultan gaya. Apa itu resultan gaya? Resultan gaya adalah besaran faktor yang mana dari keseluruhan gaya yang diberikan pada sebuah benda bisa diganti oleh sebuah gaya. Rumusnya, R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah titik-titik ditambah Fn. Yang mana R adalah resultan gaya. F1, F2, dan F3 adalah banyak gaya yang bekerja pada resultan tersebut, sampai gaya ke Fn. Nah, ini adalah contoh dari resultan gaya. Ada yang searah dan ada yang berlawanan arah. Untuk penjumlahan pada resultan yang berlawanan arah, kita beri tanda minus. Untuk arah ke kanan dan ke atas biasanya dipakai tanda positif, dan untuk resultan gaya yang ke kiri dan juga ke bawah kita biasanya memakai tanda negatif. Untuk lebih memahami, nanti kita akan membahas di pembahasan soal. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan terhadap suatu titik acuan atau titik yang menjadi patokan. Gerak merupakan suatu kejadian di mana suatu benda atau apapun mengalami perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Benda dapat dikatakan bergerak apabila kedudukan benda berubah dari posisi semula. Macam-macam gerak. Yang pertama ada gerak lurus. Gerak lurus ini terbagi atas GLB dan juga GLBB. Pada pembahasan video yang lalu, kita sudah membahas tentang GLB dan juga GLBB. Yang kedua adalah gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran, mengelilingi suatu titik tetap. Di gerak melingkar ini dikenal dengan yang namanya kecepatan sudut. Gerak melingkar terbagi menjadi dua. Yang pertama, gerak melingkar beraturan atau GMB. GMB ini adalah lintasannya berupa lingkaran yang mana kecepatan sudut konstan namun arah kecepatan sudutnya berbeda-beda. Yang kedua ada GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan. GMBB ini adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan sudutnya berubah-ubah dan percepatan sudutnya tetap. Contoh dari hukum 1 Newton ini adalah ketika kita sedang naik mobil yang melaju dengan kecepatan konstan. Saat mobil mengerem mendadak, maka tubuh kita akan terdorong ke depan secara otomatis. Contoh dari hukum kedua Newton ini adalah ketika kita mendorong mobil mainan dengan kuat, maka akan semakin cepat pula mobil mainan itu bergerak. Contoh dari hukum 3 Newton adalah ketika kita mendayung perahu ke belakang, maka perahu kita akan bergerak ke depan. Contoh soal yang pertama. Berapa gaya yang diperlukan untuk mendorong sebuah kotak 7 kg jika percepatannya 9 meter per sekon kuadrat?
Dari soal, kita mengetahui bahwa massa dari kotak tersebut adalah 7 kg dan percepatannya 9 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa gaya yang diperlukan. Contoh soal yang kedua. Sebuah kotak kayu dengan isinya bermassa 50 kg diletakkan di lantai dan ditarik. Jika koefisien gesek statis kotak dengan lantai 0,5, hitunglah besar gaya gesek statisnya. Dari soal, dapat kita ketahui bahwa massanya adalah 50 kg dan koefisien geseknya 0,5. Percepatan gravitasi yang kita gunakan di sini adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanya berapa gaya geseknya atau Fs. Fs sama dengan koefisien gesek dikali dengan gaya normal. Gaya normal di sini kita ubah menjadi massa dikali percepatan gravitasi. Jadi 0,5 dikali 50 dikali 9,8. Dapatlah hasilnya 245 Newton. Contoh soal yang ketiga, hitunglah resultan gayanya. Cara menghitung resultan gaya F1 ditambah F2 ditambah F3. Karena di sini F3-nya berlawanan arah dengan F1 dan F2, maka F3-nya menjadi minus. Jadi resultan gayanya adalah 0 Newton. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.